Shalom. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Tirsa Kalalo. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman saat ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergembira, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Umat Allah terkasih, mari kita hapuskan ibadah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daun. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ku ada sebagaimana ku ada,
berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan puji-pujian. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pengasih, inilah anak-anak-Mu. Dengan gembira dan riangnya mereka
girang sukacitanya mereka, bersiap untuk beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan kecil anak-anak-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, anak-anak ini di dalam seluruh tumbuh kembang jasmani maupun rohani mereka. Berkati persekutuan dan pelayanan dan setiap pengajaran yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, agar mereka terus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan yang menganugerahkan kehidupan anak-anak bagi gereja, bagi persekutuan umat dan keluarga, yang olehnya kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat, kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Secara bersama-sama, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra
mengampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikanlah tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun jangganya, takkan genap pengungkapnya akan mulia, dan langit pun lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Umat Tuhan, marilah berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah,
dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Penatua dan Diakon GKST Jemaat Glory. Pinjam dulu ya. Ini tuh kasih. Hidup boy. Mana ini Jok, kasih yang lain.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ini kalimat tanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini juga menjelaskan bahwa ada kriteria untuk datang di hadapan Allah. Pemazmur memulai dengan ungkapan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Kemah Allah dan bait Allah adalah tempat terkudus di seluruh wilayah budaya Israel pada zaman dahulu. Bait Allah itu terbagi menjadi 3 daerah besar, yaitu pelataran atau halaman bait Allah, kemudian yang kedua ruang kudus, dan ketiga ruang maha kudus. Dan umumnya orang Israel ketika hendak mengorbankan persembahannya, mereka hanya boleh ada di pelataran bait Allah. Tidak boleh melangkah melewati batas yang sudah ditentukan. Aktivitas pujian dan penyembahan orang Lewi, imam-imam dan pengurus bait Allah yang telah dikhususkan Tuhan juga mencakup daerah sekitar pelataran bait Allah hingga ruang kudus. Lalu kemudian ruang maha kudus itu hanya dapat dimasuki oleh imam besar Israel
yang harus sebelumnya telah melakukan tahapan-tahapan tertentu untuk menguduskan dirinya sebelum memasuki ruang Maha Kudus. Dan orang Israel mematuhi hal ini. Tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Melanggar konsekuensinya berat. Karena dipandang bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Artinya tidak sembarangan untuk menghadap Allah. Umat pun dituntut untuk kudus ketika menghadap hadirat Allah. Jadi tidak main-main. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara agak kontradiksi dengan situasi dan keadaan kita sekarang. Membayangkan kita saja bisa foto-foto di depan mimbar. Membayangkan kita mungkin bisa melakukan bahkan hal-hal yang barangkali tanpa kita sadari. Kita bukan lagi menghadirkan kekudusan di dalam bait Allah, rumah Allah. Dalam keyakinan Israel, bait Allah itu tempat Allah bersemayam, tempat Allah tinggal dan menetap. Dari situlah ketetapan-ketetapan firman diberitakan, disampaikan, puji-pujian dipersembahkan. Korban persembahan dan korban bakaran juga diberikan kepada Allah. Mazmur 15 ini diuraikan bahwa standar untuk layak mendekat ke hadirat Tuhan adalah hidup kudus, tidak bercela, adil, hidup dalam kebenaran, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Khususnya kepada orang-orang yang hidup di dekat dan di sekitar kita. Bahkan hidup dengan jujur walaupun dalam keadaan sulit. Tidak membuat fitnah, tapi kadang-kadang gereja jadi ajang orang berbicara, menceritakan hal-hal yang mungkin tidak baik, tidak benar. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana pandangan orang Israel terhadap tempat Allah bersemayam, apa yang kita lakukan dengan kehidupan peribadatan kita, penyembahan kita kepada Allah. Kadang-kadang mungkin kita seenaknya saja datang untuk beribadah. Yang penting saya beribadah. Allah menuntut laku hormat atas rumahnya, atas baitnya, atas tempatnya bersemayam itu. Tempatnya tinggal dan menetap. Jadi memang tidak juga sesederhana yang kita pahami bahwa rumah Tuhan itu atau gedung gereja itu kan hanya sebuah gedung, bangunan secara fisik. Itu benar. Mazmur ini juga menguraikan tentang orang-orang yang tidak bercela itu, yang adil, menyatakan kebenaran dengan jujur, dengan tulus. Kata pemazmur, tidak membuat fitnah, tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Tetapi bahwa kehadiran kita di rumah Allah melalui persekutuan kita adalah tanda kita menghormati Allah yang hadir di dalam ruang persekutuan itu, di dalam ruang penyembahan itu. Kayaknya orang
sekalipun ada yang beribadah sampai sekarang masih secara daring. Tetapi mari kita nyatakan seperti apa penyembahan kita. Apakah kekudusan itu ada di tengah-tengah persekutuan dan penyembahan ketika mungkin orang sementara ibadah sambil makan, Bapak Ibu. Sementara ibadah ada yang teriak-teriak di sampingnya. Pemazmur menyoroti hal ini. Karena di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang terjadi adalah umat yang tidak lagi menghargai kekudusan yang dituntut Allah ketika menyembah dan beribadah kepadanya. Kebenaran menjauh dari kehidupan umat Allah pada waktu itu. Sehingga mereka hidup dalam kehancuran. Karena itu pemazmur bertanya kepada Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Siapa yang layak ada di hadapan Allah? Ya karena kita tidak layak. Allah menghendaki kita menguduskan diri untuk ada di pelatarannya, untuk ada di baitnya. Dan itu cerminan kerendahan hati. Allah menghendaki hal itu ada di dalam kehidupan umat yang menyembah dan memuliakannya. Umat yang melihat kekudusan itu sebagai sesuatu yang serius, bukan hal yang dipermainkan. Dan juga mempertahankan itu di dalam kehidupan, persekutuan dan juga kehidupan yang kita jalani setiap waktu. Kerendahan hati, menyadari bahwa kita tidak layak, bukan siapa-siapa di hadapan Allah, membawa kita untuk benar-benar ada di dalam ketundukan di hadapan Allah. Ketundukan terhadap apa yang Allah kehendaki bagi kita umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencermati cara beribadah umat Israel, agak-agak ngeri-ngeri sedikit gitu. Kalau bukan bagian umat untuk ada di situ, bahwa itu hanya boleh para imam besar orang Israel, selesai. Bukan cuma sekedar peringatan, teguran, mati. Itu kalau melanggar. Karena kekudusan Allah tidak main-main. Allah yang maha kudus itu, Allah juga yang hendak mengajarkan kita untuk tahu, menghargai, menghormatinya dalam kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, memahami bagian Alkitab ini tidak sesederhana juga ketika kita melihat teks yang tersurat di dalamnya. Tetapi bahwa kehidupan yang kita jalani, yang juga Allah inginkan,
dibereskan, dibenahi untuk kita layak ada di hadapannya. Memang tidak ada satupun yang mungkin bersih kelakuannya. Benar tidak? Ya. Bukan cuma ada di luar ruang ibadah, kadang-kadang di dalam ruang ibadah pun bukan hanya ketika kita ada di dalam persekutuan, tetapi di luar persekutuan pun Allah mau hidup kita adalah hidup yang berkenan kepadanya. Untuk ketika kita datang dalam penyembahan, kita datang dengan hati tulus. Kita datang dengan batin yang bersih. Dan sekali lagi, itu pembuktian bahwa kita datang dalam kerendahan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Allah adalah mereka yang juga tidak akan berlaku congkak di hadapan sesamanya. Tidak akan bertindak dan bersikap angkuh bagi sesamanya. Sehingga keadilan dan kebenaran adalah warna yang indah di dalam setiap persekutuan itu sendiri. Dan kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Ketika kembali dari rumah Tuhan, dari persekutuan penyembahan kepada Allah, kita juga tahu harus bertindak seperti apa dan bagaimana, sebagaimana yang Allah mau dalam kehidupan kita. Karena ibadah kita, persekutuan kita seperti ini. Persekutuan yang hanya dalam batasan waktu tertentu, bukan? Ibadah hidup kita itu yang akan berlangsung sehari-hari. Jadi yang paling penting dan yang ada di dalam kesejajaran untuk kita jalani sebagai umat Allah, ritual dan aktual itu harus selaras. Karena itu pun adalah bagian yang Allah kehendaki untuk selalu terpelihara di dalam kehidupan umat. Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang menghendaki hidup umatnya kudus. Maka biarlah kita juga didapati layak untuk mendekat kehadiratnya, memenuhi standar kompetensi kekudusan yang tepat sesuai yang Allah kehendaki bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsorial demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Masih ada puji-pujian? Jemaat Tuhan, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Allah, Tuhan kami, Allah yang Maha Kudus, yang bertahta di tempat yang Maha Kudus. Namun Tuhan yang sudi menjumpai kami dalam kekudusan, kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang berharga untuk kami menjalani hidup, untuk kami datang dalam penyembahan, pujian, doa, di tengah-tengah dan di dalam peribadatan kami, yang darinya kami juga beroleh pengajaran sebagai umat yang percaya kepadamu. Umat yang juga dituntut untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Hidup menurut kehendak-Mu. Hidup dalam kekudusan. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kami selaku gereja dan umat Allah, agar kami sungguh-sungguh memandang Engkau yang adalah Tuhan, Allah yang Maha Kudus itu. Tuhan yang juga menuntun kami untuk hidup dalam kekudusan, berlaku sebagaimana kehendak-Mu, dan kami dikuatkan, diteguhkan di dalam menjalani setiap hari kehidupan kami. Meski badai persoalan, masalah, cobaan dan godaan silih berganti di sekitar kami, datang menghadang kami. Tetapi Engkaulah pokok puji-pujian yang menjadi fokus segenap ibadah kami, ibadah hidup kami. Dalam persekutuan umat-Mu, GKST Jemaat Gloria, di ruang persekutuan ini, kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Erna Poumbatu, Bapak Gerlan Budi Ruagadi dalam persiapan menjalani operasi, Luki Marbun juga persiapan operasi, Bapak Freddy Tore, Agustina Kale, Bapak Pendeta MC Nubi dalam perawatan di rumah sakit, Jimmy dan Pendeta MY Kasado dalam proses operasi
persiapan untuk menjalani operasi pada tanggal 30 nanti. Kami mohon Tuhan menolong mereka, meneguhkan mereka di tengah-tengah setiap proses yang mereka lewati. Berkati semua upaya yang mereka jalani dalam pengobatan, perawatan. Karuniakan bagi mereka kesembuhan melalui setiap cara terbaik dari Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami dalam proses pemulihan. Ibu Velma Pasoa Walenta, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Bapak Yare Mosepe, Bapak Luther Tanamo, Ibu Listin Pamona. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati di tengah-tengah pemulihan yang mereka lalui, sehingga mereka benar sembuh secara sempurna di dalam pertolongan dan kuasa kasih Tuhan. Berkati juga dan tolong keluarga mereka yang mendampingi melayani. Semua yang mereka gunakan di dalam perkenanan Tuhan menjadi sarana untuk proses kesembuhan. Biarlah itu juga mendukung mereka untuk percaya dan mempercayakan ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, untuk mereka melewati tahap demi tahap dan memperoleh kesembuhan yang bersumber daripadamu. Ya Tuhan pengasih, kami berdoa bagi setiap orang tua di usia lanjut yang ada di GKST Jemaat Gloria. Mungkin mereka terbatas dalam persekutuan secara langsung karena usia lanjut mereka, tapi Tuhan memberikan kekuatan, sukacita dan penghiburan. Biarlah hidup mereka juga mendapatkan perhatian, rasa hormat dan kasih sayang dari anak cucu, dari orang-orang di sekitar mereka. Tuhan berkati juga setiap keluarga yang ada di jemaat Gloria GKST ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan campur tangan, pimpin mereka untuk terus ada di dalam jalan Tuhan, agar semua itu boleh menghasilkan setiap kebaikan dan manfaat, menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Berkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak dalam tumbuh kembang mereka sebagai anak-anak kecil atau juga di usia remaja, pemuda, mereka dalam pendidikan, dalam pergaulan, atau dalam pekerjaan, serta dalam upaya mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka, agar mereka tetap berjalan di jalan-Mu dan selalu hidup terpaut pada firman dan kehendak Allah. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segenap pelayan-Mu, diaken dan penatua yang ada di GKST Jemaat Gloria ini. Tuhan juga berkati mereka dalam setiap kepelayanan mereka, agar mereka lebih sungguh dan dalam takut akan Tuhan untuk menyatakan panggilan dan pengutusan itu. Pelayanan yang juga membawa umat-Mu semakin bertumbuh dalam iman. Kuatkan mereka, berikan kesehatan yang baik, berikan sukacita untuk melayani. Dan biarlah jemaat ini Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus Tuhan kami. Kami juga serahkan semua
kepelayanan yang ada di GKST Jemaat Gloria. Kami tahu Tuhan bahwa tugas gereja dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan menjadi tanggung jawab untuk kami jalankan. Maka biarlah itu juga dapat kami lakukan dan persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh pelayanan yang ada di GKST Jemaat Gloria ini. Berkati juga setiap mereka yang boleh Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Kami pinta kepadamu Tuhan, Engkau menuntun persekutuan yang ada di tengah-tengah GKST Jemaat Gloria. Kami berdoa juga khusus untuk Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan juga berkati beliau dengan keluarga, berkati setiap pelayanan dimanapun, baik di dalam maupun di luar, dan segenap apa yang beliau persembahkan dalam kehidupan melayani Allah, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terberkati setiap umat-Mu, terberkati juga keluarganya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, pemerintah bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, sampai para pemimpin di setiap daerah. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar, dan juga di tengah-tengah berbagai masalah, di tengah-tengah bangsa ini, boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pimpin mereka, mereka dikuatkan, mereka dilindungi, dan biarlah negeri ini, bumi pertiwi ini, benar-benar dinyatakan kuasa Tuhan, dan damai sejahtera-Mu hadir di dalam seluruh lapisan masyarakat, sekalipun dalam kepelbagaian, dalam berbagai perbedaan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita dan bersyukur oleh karena hari ulang tahun perkawinan ataupun hari ulang tahun kelahiran. Kami mendoakan Bapak Onja Tobondo, ulang tahun tanggal 20 September, Saudari Imelda Esil Septiani Rusubada, ulang tahun di tanggal 20 September. Serlian Ento, ulang tahun di tanggal 21 September. Axel Christoph Immanuel Tumanggor, ulang tahun di tanggal 25 September. Kuduskan sukacita mereka Tuhan, dan biarlah di tahun usia baru ini, mereka semakin hidup di dalam Engkau, dipimpin, diberkati di dalam langkah-langkah selanjutnya, dan dalam gerak kelangsungan hidup mereka. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami, rencana-rencana kami, ketika kami akan melewati pekan yang baru ini. Di minggu terakhir bulan September 2022. Tuhan, topang kami, bimbing kami, agar kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Kami boleh ada di dalam kasih karunia dan pemeliharaan serta berkat Allah. Inilah syukur, permohonan dan syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawab-Mu dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Untuk mendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 25 September 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Tirsa Kalalo. Para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming, Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 2 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran
dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 19 September sampai dengan 25 September 2022. Ulang tahun kelahiran 20 September 2022 Bapak Onjato Bondo, Saudari Imelda Esil Septiani Rusubada. 21 September 2022 Serlian Ento. 25 September 2022 anak Axel Christoph Immanuel Tumanggor. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Persekutuan Bapa. Ibadah persekutuan Bapa dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 2 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Pelayan firman Bapak Onjato Bondo, liturgos Bapak Noldi Waneka. Persekutuan anak. Pelayanan sekolah minggu hari tanggal Minggu 2 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Kakak Audrey Purnama, guru pendamping Kakak Agnes Konga. Persekutuan pemuda. Ibadah persekutuan pemuda dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 25 September 2022 pukul 11.30 usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Ferista Nuno, liturgos Saudari Nosvita Tagoa. Perjamuan Kudus Sedunia. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD dan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPII yang selalu jatuh pada minggu pertama bulan Oktober, Majelis Jemaat akan melayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Pinehas Cenjengi. Ibadah perjamuan kudus sedunia ini akan dilaksanakan secara on-site di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini dan sekaligus juga disiarkan secara live streaming sehingga jemaat yang tidak dapat hadir di Kapel Cikini dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus ini secara live streaming, mohon untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Tata ibadah dan panduan pelaksanaannya akan dikirimkan lewat grup WhatsApp GKST Gloria Jakarta. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan menyesali dosa-dosa kita serta memberi maaf kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti hati kita. Semoga Tuhan berkenan atas hidup dan pelayanan kita bersama. Kelompok Kebaktian GKST Tangerang. Puji syukur, kelompok kebaktian atau persekutuan doa GKST wilayah Tangerang telah dimulaikan pada tanggal 18 September yang lalu. Selanjutnya, kegiatan ibadah GKST di wilayah ini akan dilaksanakan sekali dalam sebulan, yakni pada hari Minggu ketiga pukul 16.00 WIB bertempat di rumah keluarga Ibu Sin Hetaria Manabo, Jalan Terusan Lapangan 3 Berlian nomor 33, Kambung Pondok Sentul Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Majelis Koordinator Pelayanan Wilayah Tangerang adalah Penatua Jemi Pasoa dan tenaga pelayannya adalah Ibu Evangelis Cindy Pangemanan. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran pelayanan di wilayah ini. Tuhan memberkati. Warta pembangunan. Warta panitia pengadaan sarana atau rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam Warta PDF. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam Warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan penulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian Warta Jemaat hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa
dengan mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam seluruh panggilan hidupmu dengan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan arahkan hati pikiranmu untuk menerima berkat ilahi. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Demikianlah ibadah Minggu hari ini. Atas nama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.